Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Rizky Batubara, NPM 1908260067. Blok respiratory atau pulmonologi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mind map saya tentang PPOK atau penyakit paru obstruksi kronik. Definisi dari PPOK merupakan kelainan paru heterogen yang ditandai dengan keluhan respirasi kronik seperti sesak napas, batuk, dan dahak dikarenakan abnormalitas saluran napas seperti bronkitis dan bronkiolitis dan atau alveoli atau yang disebut dengan emfisema yang menyebabkan hambatan aliran udara yang persisten dan seringkali progresif. Faktor resiko dari PPOK yang pertama itu dia asap rokok, yang kedua polusi udara baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, yang ketiga pajanan zat di tempat kerja, yang terakhir usia dan jenis kelamin. Klasifikasi derajat keparahan, keterbatasan aliran udara, ekspirasi pada PPOK berdasarkan nilai FEP1 pasca bronkodilator. Kategori Gold 1 termasuk ke dalam ringan, di mana FEP1 lebih atau sama dengan 80% nilai prediksi. Gold 2 kategori sedang, di mana 50% kurang atau sama dengan FEP1 kurang dari 80% nilai prediksi. Gold 3 dikategorikan sebagai berat, di mana 30% kurang atau sama dengan FEP1 kurang dari 50% nilai prediksi. Dan Gold 4 dikategorikan sangat berat, di mana FEP1-nya itu kurang dari 30% nilai prediksi. Adapun klasifikasi dari PPOK yang pertama itu dia berdasarkan etiologi atau etiotipe. Yang pertama itu genetik atau yang disingkat dengan COPD-G, di mana itu dia merupakan akibat defisiensi alpha-1 antitripsin atau AATD dan varian genetik lainnya. Yang kedua itu dia ada perkembangan paru abnormal atau COPD-D, di mana itu dia gangguan saat kehamilan atau perinatal seperti prematuritas dan berat badan lahir yang rendah. Ketiga itu dia ada lingkungan merokok atau COPD-C, itu dimana merupakan akibat pajanan asap rokok in utero atau perokok pasif dan menghisap vape atau rokok elektrik. Kemudian ada juga polusi dan biomas atau COPD-P, di mana itu dia seperti ganja dan pajanan polusi rumah tangga, polusi udara luar ruangan, kebakaran hutan dan tempat kerja. Kemudian ada juga disebabkan oleh infeksi atau COPD-I, di mana itu dia disebabkan oleh infeksi pada masa kanak-kanak, TB dan HIV. Kemudian ada juga asma atau COPD-A, itu terutama asma saat kanak-kanak dan tidak diketahui penyebabnya atau COPD-U. Diagnosis banding dari PPOK sendiri, yang pertama asma, yang kedua gagal jantung kongestif, yang ketiga bronkiektasis, dan yang keempat tuberkulosis. Tata laksana dari PPOK yang pertama golongan bronkodilator, yang kedua golongan agonis beta 2, yang ketiga golongan antikolinergik, dan yang keempat golongan antiinflamasi. Komplikasi dari PPOK sendiri, yang pertama kor pulmonal, hipertensi pulmonal, infeksi berulang, dan lain-lain. Tanda dan gejala dari PPOK yang pertama sesak napas, lemah badan, batuk kronik, dan mengi atau wheezing. Edukasi dari PPOK yang pertama rehabilitasi paru, yang kedua latihan fisik, ketiga adanya dukungan psikososial dan penghentian merokok. Ini dia referensinya. Saya tutup, apabila saya ada salah kata ataupun pengucapan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.